Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhlisa Nurfadila S dari kelas DE0301. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir praktikum fisika 2 dengan tema alat ukur dan hukum Ohm. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada teori, yang kedua data percobaan, ketiga analisis data, dan keempat kesimpulan. Pertama, teori. Hukum Ohm merupakan hukum yang menentukan hubungan antara beda potensial dengan arus listrik, di mana penemu hukum Ohm yang bernama George Simon Ohm menemukan bahwa perbandingan antara beda potensial di suatu beban listrik dengan arus listrik yang mengalir pada beban rangkaian tersebut menghasilkan angka yang konstan. Angka yang konstan ini kemudian dinamakan dengan resistansi dan suatu hambatan dinamakan Ohm. Hukum Ohm juga digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, dan kuat arus dalam rangkaian listrik. Berdasarkan dari bunyi hukum Ohm yang berbunyi, besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah penghantar atau konduktor akan selalu berbanding lurus dengan tegangannya yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Dan secara sistematis, hukum Ohm dapat diekspresikan dengan persamaan untuk mencari tegangan, yaitu V tegangan sama dengan arus dikali hambatan untuk mencari arus dengan rumus tegangan dibagi hambatan, dan untuk mencari hambatan dengan menggunakan rumus tegangan dibagi dengan arus. Hukum Ohm juga dapat diterapkan dalam sebuah rangkaian resistor, di mana rangkaian resistor ada dua. Yang pertama ada rangkaian resistor seri, yaitu rangkaian listrik yang hanya terdiri dari satu lintasan untuk melewatkan sebuah arus, di mana persamaannya yaitu Rs sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R selanjutnya. Dan yang kedua ada rangkaian resistor paralel, yaitu rangkaian listrik yang terdiri lebih dari satu lintasan atau jalur untuk melewatkan sebuah arus, di mana persamaannya yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R selanjutnya. Poin selanjutnya ada yaitu kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan ampermeter, sedangkan untuk mengukur sebuah tegangan digunakan voltmeter. Ampermeter dalam pengukuran kuat arus dipasang secara seri dengan sumber hambatannya, sedangkan untuk tegangan dipasang secara paralel dengan sumber tegangannya. Selanjutnya, multimeter adalah alat ukur listrik yang dikenal sebagai VOM atau volt ohmmeter yang dapat mengukur tegangan, hambatan, dan arus listrik. Di mana ada dua kategori multimeter, yaitu ada multimeter digital atau DMM, digital multimeter, dan multimeter analog. Masing-masing multimeter tersebut dapat mengukur listrik AC maupun DC. Kedua ada data percobaan. Tabel pertama ada pengukuran arus pada rangkaian seri, di mana jika R1-nya 27 ohm, R2 56 ohm, arusnya sama dengan 120,48 mA. Selanjutnya yang kedua, kuat arus yang diperoleh dari R1 56, R2 105 ohm, menghasilkan 62,122 mA. Yang ketiga, arus listrik yang dihasilkan sebesar 30,581 mA. Yang kedua, arus yang dihasilkan dari 222 ohm dan R2-nya 236 menghasilkan kuat arus listriknya sebesar 21,834, dan yang terakhir jika R1-nya 236 dan R2-nya 27 ohm, maka arus listriknya yaitu 38,023.
Yang kedua, ada pengukuran tegangan pada rangkaian seri. Jika R1-nya 27, R2 56, R3 105, maka tegangannya sebesar 2,979. Selanjutnya, yang kedua, besar tegangan yang dihasilkan sebesar 2,742 volt. Ketiga, 3,943 volt. Yang keempat, 4,866 volt. Dan yang kelima, jika R1-nya sebesar 236, R2-nya 27, R3-nya 56, maka besar tegangan yang dihasilkan yaitu 846,395 mV. Ketiga, ada pengukuran arus pada rangkaian paralel. Yang pertama, kuat arus yang dihasilkan sebesar 157,428 mA, yang kedua 78,564 mA, yang ketiga besar arusnya sebesar 45,58 mA, yang keempat 40,613 mA, yang kelima jika R1-nya 236, R2-nya 27, R3-nya 56, maka besar arusnya sebesar 39,336 mA. Tabel yang keempat ada pengukuran tegangan pada rangkaian paralel, di mana pada rangkaian pertama besar tegangannya sebesar 4,251, yang kedua 4,4 volt, rangkaian yang ketiga 4,786 volt, rangkaian yang keempat 9,016 volt, yang kelima jika R1-nya 236, R2-nya 27, dan R3-nya 56, maka besar tegangannya yaitu 9,283 volt. Selanjutnya yang ketiga ada analisis data. Setelah melakukan percobaan dari praktikum ini, di mana pengukuran arus pada ampermeter, multimeter dipasang secara seri karena besar arus pada rangkaian seri akan tetap sama. Dan jika pengukuran arus dipasang secara paralel, maka arus yang akan dihasilkan akan berbeda di setiap cabangnya, dan arus listrik akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua, pengukuran tegangan pada voltmeter. Multimeter dipasang secara paralel karena tegangan pada rangkaian paralel akan sama. Dan jika pengukuran tegangan dipasang secara seri, maka besar arus yang akan diterima oleh rangkaian akan menurun dan menyebabkan rangkaian listrik tidak berfungsi selama voltmeter dipasang secara seri. Dalam percobaan dalam rangkaian terdapat ground, di mana ground berfungsi sebagai sistem penghantar arus listrik ya, dan sebagai penahan untuk menghindari kebocoran arus yang terlalu besar yang terpasang pada rangkaian listrik. Yang keempat, ada kesimpulan. Pada tabel 1, pengukuran arus dengan menggunakan rangkaian seri, dan tabel 2 pengukuran arus pada rangkaian paralel, di mana satuan yang dihasilkan dari kedua tabel dengan menggunakan multisim yaitu miliampere, sedangkan satuan dari arus sendiri yaitu ampere. Jadi untuk mengubah satuan miliampere menjadi ampere yaitu dengan cara masing-masing hasil pengukuran kita bagi 1000 sehingga satuannya menjadi ampere. Sedangkan pada tabel 2 dan 4 ada pengukuran tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel, di mana terdapat pada tabel 2 memiliki satuan MV yaitu sebesar 846,39 mV, sedangkan untuk satuan tegangan sendiri yaitu
volt. Jadi untuk mengubah milivol ke volt, kita harus membaginya dengan dibagi 1000 sehingga satuannya menjadi volt. Dan pada tabel 2 kita ubah menjadi volt. Jadi dari 846,395 milivolt diubah menjadi 0,084639 volt. Dan kesimpulan yang paling utama di mana hukum Ohm yaitu di mana hukum Ohm jika semakin besar sumber tegangan maka akan semakin besar pula arus yang dihasilkan, dan sebaliknya jika semakin kecil sumber tegangan yang diberikan maka akan semakin kecil arus yang dihasilkan juga. Kemudian besar kecilnya hambatan listrik tidak dipengaruhi oleh besarnya tegangan dan arus listrik. Yang terakhir, kesan dan pesan saya selama mengikuti praktikum fisika 2 ini, di mana saya mendapatkan banyak ilmu dan banyak pengalaman, terutama saat mengerjakan laporan praktikum fisika 2, di mana saya biasanya mengerjakannya sampai larut malam dan bahkan sampai lupa makan. Tapi di sini saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu, dan di mana kakak asisten praktikum ini juga baik dan sabar dalam menghadapi anak bimbingannya, yang selalu membantu kita jika ada kesulitan dalam melakukan percobaan praktikum. Dan pesannya itu masalah jadwal, di mana ketika ingin masalah jadwal penjelasan materi praktikum seharusnya dapat diatur dengan jadwal, dapat mengefisiensikan jadwal untuk praktikum fisika bisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tetapi kami juga harus bisa mengerti bahwa kakak asisten praktikumnya juga punya jadwal untuk kuliah. Jadi mungkin itu kesan dan pesan dari saya. Akhir kata saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk asisten praktikumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.